warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Dengan saya Naura Aulianti dan kita kedatangan tamu spesial. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan sosok kreatif yang kesehariannya merangkai kebahagiaan lewat buket-buket buatannya. Langsung aja kita sambut dengan Kakak Rahma. Iya, senang bisa hadir di sini. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, bisa ceritakan awalnya dulu bagaimana kakak bisa terinspirasi membuat buket? Jadi awalnya itu aku cuma iseng-iseng kan. Iseng-iseng buat kayak prakarya gitu kan, emang dasarnya aku suka gitu buat-buat gitu. Nah, terus jadi ceritanya gini. Waktu kelas 3 SMK, itu kan mau ada acara perpisahan. Nah, kalau acara perpisahan kayak wisuda gitu kan identik dengan adanya buket gitu kan. Nah, aku tuh ada kayak terlintas di pikiranku, aku pengen nih buat sendiri gitu. Jadi beli bahan-bahan sendiri, beli alat-alat sendiri dan alat seadanya gitu. Seadanya sendiri. Lalu habis itu aku lihat tutorial di YouTube, TikTok, gimana cara membuat buket gitu kan. Nah, terus aku rangkai sendiri. Nah, aku kan suka buat-buat gitu kan. Terus habis itu aku buat sendiri, udah jadi, aku bawa sendiri di acaranya gitu. Jadi teman-teman kakak itu langsung terinspirasi itu buatan kakak sendiri gitu? Teman-teman nggak tahu kayaknya deh. Kan pada beli kan. Nah, terus aku lihat teman-teman itu pada bawa buket. Nah, terus aku berpikiran gini, kayaknya ada peluang besar nih kalau jualan buket di waktu wisuda gitu. Nah, terus aku kepikiran buka usaha buket gitu ceritanya. Ingat gak kak, kakak pertama kali buat buket itu seperti apa? Buat buket pertama kali ya itu pada waktu kelas 3 SMK itu aku buat sendiri, tak bawa sendiri, buat aku sendiri. Soalnya kan rata-rata pada dikasih kan. Ya aku juga ada dikasih orang sih gitu. Yang satunya itu kayak kakak itu buat buket itu modelnya apa saja gitu? Modelnya itu ya kalau awal itu memang uang recehan aja sih, uang saku gitu kan. Tak sisihin buat beli buket, soalnya kan harga bahannya kan relatif murah ya, kan kayak kain flanel gitu, sama busa-busanya, kertasnya gitu. Siapa yang paling mendukung saat kakak menjual buket? Yang paling mendukung tentunya ya orang tua sih, karena aku kan awal modal buka usaha itu kan aku minta sama orang tua. Soalnya kan kepikiran buka usaha itu kelas 3 SMK. Jadi nggak ada waktu buat sisihin uang saku buat buka usaha itu nggak ada. Soalnya kan waktu sekolah kan kepikirannya cuma buat jajan, terus buat beli apa kesukaan gitu, nggak kepikiran buat sisihin uang buat modal usaha itu nggak ada. Ya support sistem pertama itu memang orang tua sih. Iya. Wah, jadi ternyata ada cerita di balik setiap rangkaian ya, bukan sekedar hiasan ya kak? Iya, betul. Menurut kakak, apa keterampilan yang paling penting dalam membuat buket? Keterampilan paling penting dalam membuat buket itu ada di ide sama kreativitas sih. Misal kita mau membuat buket, itu kita harus bisa mencocokkan warnanya. Dari misal warna bunga ini, kertasnya warna itu, warna ini, misal bunganya itu, kertasnya warna itu. Jadi kita itu harus mencocokkan warnanya biar terkesan harmonis, cantik gitu. Jadi warnanya nggak nabrak-nabrak. Ya, apa yang warna paling suka saat kakak membuat buket? Kalau aku suka semua sih, tapi paling suka itu warna pink ya. Kayak yang
jadi contohnya ini aku Wah, suka banget. kreatif sekali ya kakak membuat buket seperti ini. Iya betul. Warna pink memang aku kan warna favoritku kan pink ya. Jadi Iya. kalau ada yang pesen Kak buatin tema warna pink itu aku suka banget. Ya, soalnya wanita itu sukanya warna pink ya. Kak? Betul. Yang cerah-cerah gitu. Iya identik sama feminim wanita gitu. Kalau laki-laki itu kalau pesan itu lebih suka yang warna apa ya kak? Kalau laki-laki kebanyakan itu warna mawar merah itu sih. Mawar merah kan kesannya mewah, harmonis, romantis gitu apalagi buat pacarnya gitu kan. Berapa lama biasanya kakak butuh waktu untuk menyelesaikan satu buket? Kalau menyelesaikan satu buket itu minimal 30 menit sih kalau aku. Kalau gitu 30 sampai 40 menit tergantung besar kecilnya buket. Kan buket ada ukuran kecil, sedang, besar. Yeah. Misal yang kecil itu bisa sampai 25 sampai 30 menitan gitu. Kalau yang besar bisa sampai kadang lebih dari 1 jam. Aku pernah itu buat satu buket itu sampai 3 jam loh. Itu yang buket besar seukuran manusia itu kayak itu yang pakai standing itu buat grand opening toko-toko gitu kan, biasanya buket yang besar gitu. Yaitu harga minimalis itu berapa ya kak? Kalau harga minimal itu ada bunga pertangka itu 5.000-an sih. Nah kalau standarnya kalau orang yang beli tuh? Kalau buat pelajar ya 50.000 ada, yang 100.000 juga ada. Tergantung budget yang diminta itu bisa sih. Ya gitu. Model-model apa yang ada di penjualan buket kakak? Ya itu banyak banget ya modelnya. Ada buket bunga yang paling banyak itu kan requestan buket bunga aja. Ya. Kalau buket boneka juga ada boneka biasa. Terus ada yang boneka wisuda. Kalau buat wisuda kan kebanyakan boneka wisuda gitu. Cocok kan buat acaranya. Pernah nggak ada pesanan unik atau permintaan pelanggan yang aneh tapi menantang? Pernah sih. Itu aku pernah buat baju dari kertas buket. Kayak kostum buat karnaval gitu loh. Buat anak-anak. Kan suatu hari itu ada yang pesan, Mbak bikinin itu kostum buat fashion show anakku di sekolah gitu. Lah terus aku bilang, kok bilangnya sama saya Bu, aku nggak penjahit, aku gitu kan. Lah terus enggak Mbak, terus dia ngirimin fotonya kayak gini loh. Oh ternyata bahannya dari kertas buket gitu. Nah terus awalnya tuh aku memang bingung kan. Terus kok ada ya baju dari kertas buket. Terus aku nyari tutorial di YouTube, TikTok itu ternyata ada loh. Terus tak pelajarin, tak lihat terus tutorialnya. Terus tak praktekin gitu, ternyata bisa. Awalnya itu kayak kepikiran, nanti kalau pas dipakai itu kertasnya terbang nggak ya, lepas nggak ya gitu. Awalnya memang kayak masih takut, soalnya kan kertas buket itu kan biasanya buat pegangan aja, nggak buat dipakai gitu kan. Nah, jadi itu perjuangan banget ya teman-teman, dari awal membuat dan sampai akhirnya. Dari semua pengalaman jualan buket, momen mana yang paling berkesan buat kakak Rahma? Momen waktu jualan di sekolah sih, sekolah-sekolah. Soalnya kan kalau misal ada sekolah yang wisuda kan aku datang buat buka stand buket gitu, jualan. Nah, itu momen-momennya itu kalau rame ya memang seneng banget, bahagia gitu. Kadang ada ibu-ibu buat beli anaknya gitu. Jadi kayak terkesan, oh ibu ini bangga sama anaknya udah wisuda terus dibeliin bunga buat ucapan selamat gitu. Aku juga kayak terharu gitu kan lihat ibunya itu. Pertama kali kakak menjual buket itu di sekolah mana? Di sekolah dulu aku pernah pertama kali tahun 2024 itu di SMP 1 Demak, itu jualan di depan sekolahannya gitu. Nah ternyata ya alhamdulillah hasilnya bisa 2 sampai
3 sampai 4 kali lipat sih daripada di toko sehari itu ya. Sehari. Pendapatannya. Apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi dalam bisnis buket ini? Tantangan terbesar yang aku hadapi selama ini ya itu ada di mental sih. Iya. Pertama, harus berani buka usaha sendiri. Iya. Kalau nggak ada keberanian kan kita nggak ada kemauan buat buka usaha gitu. Soalnya kayak masih takut nanti rugi nggak ya, rame nggak ya itu. Kita harus berani membuka usaha sendiri. Karena kalau nggak berani kita nggak akan jalan usahanya. Soalnya kan masih takut nanti kedepannya gimana, nanti rame nggak, nanti laku nggak ya jualanku gitu. Jangan mikir kedepannya gitu. Soalnya kita kan jualan ini kan nggak basi gitu kan, jadi bisa disimpan agak lama. Jadi membuat dulu, nanti mikir laku enggaknya terakhir itu nggak apa-apa. Kalau ada penjual pasti ada pembeli gitu kan. Kita optimis aja kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus punya mental berjualan. Misal kayak jualan di sekolahan gitu. Nah, kan pasti yang jualan kan nggak cuma satu tok kita tok kan, nggak kan ada saingannya. Rame juga yang jualan itu. Kita harus punya mental berjualan, kita harus berani nawarin ke orang-orang yang lewat, itu harus punya mental sih. Jangan kayak jualan kayak bisik-bisik, kak dibeli buketnya, kak dibeli buketnya, kan enggak gitu. Harus punya mental nawarin kayak yang keras ya, kak monggo buketnya gitu. Jadi itu kan kita per bulan, per hari itu kan pasti ada pemasukan, ada pengeluaran. Kita kalau bisa itu membuat pembukuan khusus buat keuangan tersebut. Jadi kita tahu per hari, per bulannya itu masuk berapa, kita keluar berapa. Soalnya kita kan ada pengeluaran buat stok bahan. Terus buat sewa toko juga, buat listrik, buat air yang di toko juga itu ada, harus diperhitungkan. Misal uang jajan, kalau uang jajan itu lain lagi ya. Jangan dicampurin sama uang modal usaha. Jadi udah disisihin buat uang jajan, jangan tercampur gitu. Kalau tercampur kita mikirnya jajan, jadi uang masuk itu kita mikirnya buat jajan aja, nanti modalnya habis buat jajan, nggak bisa buat beli bahan lagi. Gitu. Bagaimana cara kakak menemukan ide baru biar buketnya beda dari yang lain? Kalau beda dari yang lain itu kayaknya agak susah sih. Soalnya kan kita nyari referensi dari media sosial. Ide-ide referensi buket, membuat buket dari TikTok misal, TikTok, YouTube itu kan semua buket itu kan sama, tinggal kita menerapkan sistem ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Nah, tahu kan? Tahu. Jadi hasilnya nanti nggak plek-ketiplek gitu buketnya. Ada itunya, ada beda dari yang lain yang buatannya gitu. Soalnya per tangan floris, beda tangan beda hasil. Jadi kita lihat tutorialnya, lalu kita menerapkan tutorial tersebut, hasilnya memang sama tapi beda, sama tapi beda, paham nggak sih? Ada kayak kriteria tersendiri gitu per orang gitu, perbuatannya gitu ya. Betul. Wah, jadi buket ini bukan cuma soal keterampilan tangan ya teman-teman, tapi juga buatan seni sendiri. Apa komentar pelanggan yang paling berkesan buat kakak? Komentar pelanggan, tentunya pelanggan itu merasa puas sama buatan buket kita. Misal request gini, jadinya sesuai requestannya gitu. Jadi pelanggan itu merasa puas. Terus ngechat gini, tiba-tiba itu ngechat gini, wah kak buketnya bagus banget, pacar aku suka gitu. Nah terus aku nerimanya itu, ya Allah bahagia banget, ternyata bisa membahagiakan orang lain gitu kan. Jadi kita itu juga merasa puas, merasa seneng, bahagia sama apa yang
diinginkan customer gitu, pelanggan. Jadi ceweknya itu senang, cowoknya juga seneng, gitu. Buket yang paling viral model sekarang itu buket apa ya kak? Buket yang paling viral itu satin. Betul, buket satin. Memang itu viral banget sih ya. Dari lihat di TikTok gitu. Pernah nggak kak kakak merasa lelah kemudian semangat lagi karena melihat hasil karya sendiri? Kalau lelah sih ada, kalau misal kayak orderannya numpuk gitu kan memang capek, tapi demi usaha yang dijalankan kita harus semangat. Misal ada nggak semangatnya, kita harus berusaha sebisa mungkin harus semangat lagi. Kayak mikirnya semangat gitu demi usaha yang dijalankan. Kalau nggak semangat kayak terpaksa nggak sih buatnya, kayak ada tekanan gitu, kayak ada orderan masuk kita nggak semangat, aku males buatnya gitu kan, enggak kan, jadi nanti hasilnya itu nggak bagus, nanti nggak maksimal buat yang pesan gitu kan, jadi nggak memuaskan customer gitu. Jadi kita harus semangat, suka, cinta sama apa yang dijalani gitu. Jadi itu perjuangan banget ya kakak. Betul, menjaga mood juga sih, karena masih anak muda kadang kan moodian gitu kan, mut-mutan ya kak. Ya saya juga kadang-kadang ya mut-mutan ya. Kalau moodnya nggak bagus tinggal jajan aja, tinggal jajan terus makan, terus moodnya bagus lagi, terus lanjut jajan ceplek itu ya favorit banget itu sih memang. Satu hari kadang ya satu gitu buat jajan buketan ya. Kak, waktu apa toko buket kakak itu laris? Tentunya waktu musim wisuda ya. Soalnya kan zaman sekarang itu yang wisuda nggak cuma yang kuliah saja, dari TK, SD, SMP, SMK itu ada wisuda semua. Beda hari juga. Jadi kita waktu wisuda itu kayak kadang orderannya numpuk, kadang kalau lupa sih enggak ya. Cuma kadang bingung aja, soalnya aku kan masih ngerjain sendiri, belum ada karyawan, masih jaga toko sendiri, jadi agak bingung sih. Tapi alhamdulillahnya ya rame banget, soalnya nyetok berapa puluh buket itu pasti habis waktu wisuda. Pasti habis, soalnya semua juga nyari buket kan buat momen-momen wisuda gitu. Buket satin itu viral banget sih dari TikTok. Itu yang FYP keluar itu semua buket satin. Jadi kemarin wisuda kemarin itu memang banyak requestan, Kak bikinin buket satin. Kalau buket satin kan nggak bisa satu hari jadi kan, jadi kita harus buatnya satu-satu, motongin pitanya juga satu-satu, terus nempelin juga satu-satu gitu kan. Jadi kalau mau buket satin itu harganya relatif mahal sih, soalnya itu penuh effort juga buatnya. Jadi bisa berjam-jam itu cuma buat satu buket satin itu. Pas itu saya juga lihat di TikTok kok kak, buket satin yang warna pink itu sangat berkesan sekali buat cewek-cewek gitu. Pink itu ya juga banyak yang pesan warna pink gitu, pada request warna pink gitu. Saya juga kadang iri buat kayak yang jual buket, pacarnya ngasih buket gitu. saya belum pernah gitu. Belum pernah dikasih? Belum. Oh ya, semoga nanti ada yang kasih ya. Oh bentar lagi kan wisuda ya? Ini kelas 3 ya? Oh ya, bentar lagi. Ya kalau berharap sih ya jangan terlalu berharap kak, kalau dikasih buket pacarnya ya entah gitulah. Kodein aja cowoknya, nggak apa-apa. Lah kok usah dikode-kode ya pada kayak kirim ada video yang lewat di TikTok, nanti linknya kirim cowoknya gitu, nggak usah bilang apa-apa. Terus kalau cowoknya peka ya langsung beliin besok gitu. Cowok yang gitu sih cariin itu apa itu sulit sekali ya kak, cari cowok-cowok yang effortnya banyak itu gitu. Yang harus penuh effort sih. Kak boleh ceritain ini pembuatan buket ini dari awal sampai akhir? Buat ini tuh sangat bagus loh kak, buat kakak sendiri kan
Iya. Iya sih, aku gimana ya? Dari awal buat buket yang ini ya, yang teman Iya. ini ya. Awalnya itu awalnya aku lihat dari story florist lain. Nah, terus kayaknya cantik sih buketnya. Terus aku kepikiran buat remake buket gitu. Tuh. Terus aku ambil bunga-bunganya, bahan-bahan yang ada, terus tak rakit sendiri. Ternyata ya bisa. Jadi Cantik. cantik ini ya Kak ternyata. Tapi udah pas tak posting gitu kan di akunku, ternyata banyak loh yang minat buket ini. Aku udah buat buket ini tuh sampai 7 sampai 10 kali. Sampai ya Kak, bosannya sih enggak ya, cuma ternyata banyak peminatnya warna pink buat ciwi-ciwi gitu kan. Ada yang buat wisuda sekolah. Kemarin itu ada aku ngirim buket itu di Semarang buat wisuda. Ya orang wisuda. Itu Di Semarang. kakaknya ke sana, ke Semarang gitu. Ya pada waktu itu aku ke sana. Jadi tak Tak kejauhan gitu Kak. enggak kan aku sekalian jalan-jalan aja Jalan-jalan. sih. Ngirim sekalian jalan-jalan gitu. Kalau enggak ngirimnya kurir via kurir biasanya. Jadi ada itu ongkirnya gitu Kak. Berangkatnya. Ada ongkirnya. Kak, kalau ini buket yang ini itu biasanya harganya berapa ya? Kalau ini kisaran 100 lebih sih, soalnya kan ukurannya besar ya. Iya. Kalau yang ini 135 aja, murah itu Murah termasuk. nih, ya teman-teman. Yuk siapa yang mau beli ini? Iya itu nggak kemahalan, nggak kemurahan, itu pas sih. Soalnya ini buketnya ukurannya hasilnya besar. Bagus banget itu Kak. Kalau bisa Iya, terinspirasi makasih. membuat ini buket ini gitu loh. Soalnya lihat-lihat, aku kan di Instagram juga kan itu sih mengikuti florist lain. Jadi Iya. aku lihat storynya, wah buket ini cantik, terus tak remake gitu buat ready stock gitu. Bagaimana perasaan Kakak jika melihat orang tersenyum saat menerima buket yang Kakak buat? Perasaannya tentu aku ikut bahagia ya, kayak kita itu merasa terlibat dalam momen tersebut gitu. Iya. Misal ada cowok yang pesan, Kak, pacarku mau ulang tahun gitu. Nah, buatin buket yang cocok buat ulang tahun. Nah, terus udah tak buatin, udah diambil, udah dikasih. Tiba-tiba aku dikirimin foto, Kak, pacarku bahagia banget. Terus aku melihat fotonya ya, aku kayak merasa bahagia banget gitu, kayak terbawa suasana sama ceweknya. Aku walaupun belum pernah dikasih ya, juga kita itu sama. Iya, belum pernah dikasih juga cowoknya ya? belum, karena nggak punya cowok juga. Masa kakaknya secantik ini masa belum Nggak dikasih? pernah, enggak ya. Nggak punya pacar sih Kak. Enggak, masih. Kak, pesan apa untuk anak-anak muda yang sekarang yang ingin memulai usaha kreatif seperti buket yang Kakak buat? Pesan buat anak muda ya 3 tadi ya, Iya. yang udah tak bilangin tadi. Munkar dulu. Mbak. Ya. Pesan buat anak muda yang mau mulai buka usaha, seperti yang aku katakan tadi di awal, harus punya 3 bekal tadi. Yang pertama harus berani membuka usaha. Kalau nggak berani kan nggak jalan. Iya. Mumpung masih muda, buka usaha apapun masih dijalani aja. Mumpung masih muda. Kalau soalnya kan pikiran anak muda kan ya masih luas, masih bisa berkembang gitu kan. Yang kedua harus punya mental. Yang terakhir itu harus bisa menerima risiko yang ada. Kayak misal rame, sepi, misal apa gitu, kita harus menerima resikonya. Soalnya buka usaha itu kan nggak rame terus gitu kan, enggak ya. Soalnya ada pasang surutnya juga buka usaha, nggak terus lancar. Kalau diberi kelancaran itu alhamdulillah, kalau enggak juga belum rezekinya aja. Kita harus masih tetap semangat, jangan langsung menyerah. Kalau sepi,
aku udahan aja buka usahanya gitu, jangan. Iya, harus kuatkan mental gitu ya Kak. Betul, harus itu. Kita harus berani membuka usaha sendiri. Karena kalau nggak berani, kita nggak akan jalan usahanya. Soalnya kan masih takut nanti kedepannya gimana, nanti rame nggak, nanti laku nggak ya jualanku gitu. Jangan mikir kedepannya gitu. Soalnya kita kan jualan ini kan nggak basi gitu kan, jadi bisa disimpan agak lama. Jadi membuat dulu, nanti mikir laku enggaknya terakhir itu nggak apa-apa. Kalau ada penjual pasti ada pembeli gitu kan. Kita optimis aja kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus punya mental berjualan. Misal kayak jualan di sekolahan gitu. Nah, kan pasti yang jualan kan nggak cuma satu tok, kita tok kan, enggak, kan ada saingannya. Rame juga yang jualan itu. Kita harus punya mental berjualan, kita harus berani nawarin ke orang-orang yang lewat, itu harus punya mental sih. Jangan kayak jualan kayak bisik-bisik, Kak dibeli buketnya, Kak dibeli buketnya, kan enggak gitu. Harus punya mental nawarin kayak yang keras ya, Kak monggo buketnya gitu. Pernah nggak Kak, Kakak merasa lelah kemudian semangat lagi karena melihat hasil karya sendiri? Kalau lelah sih ada, kalau misal kayak orderannya numpuk gitu kan, memang capek, tapi demi usaha yang dijalankan kita harus semangat. Misal ada nggak semangatnya, kita harus berusaha sebisa mungkin harus semangat lagi. Kayak mikirnya semangat gitu demi usaha yang dijalankan. Kalau nggak semangat kayak terpaksa nggak sih buatnya, kayak ada tekanan gitu, kayak ada orderan masuk kita nggak semangat, aku males buatnya gitu kan, enggak kan, jadi nanti hasilnya itu nggak bagus, nanti nggak maksimal buat yang pesan gitu kan, jadi nggak memuaskan customer gitu. Jadi kita harus semangat, suka, cinta sama apa yang dijalani gitu. Jadi itu perjuangan banget ya Kakak. Betul. Menjaga mood juga sih, karena masih anak muda kadang kan mudian gitu kan. Mut-mutan ya Kak. Ya saya juga kadang-kadang ya mut-mutan kadang. Kalau moodnya nggak bagus tinggal jajan aja. Tinggal jajan terus makan, terus moodnya bagus lagi, terus lanjut jajan seblak itu ya favorit banget itu sih memang. Satu hari kadang ya satu gitu. Tentunya waktu musim wisuda ya. Soalnya kan zaman sekarang itu yang wisuda nggak cuma yang kuliah saja, dari TK, SD, SMP, SMK itu ada wisuda semua. Beda hari juga. Jadi kita waktu wisuda itu kayak kadang orderannya numpuk, kadang kalau lupa sih enggak ya. Cuma kadang bingung aja, soalnya aku kan masih ngerjain sendiri, belum ada karyawan, masih jaga toko sendiri, jadi agak bingung sih. Tapi alhamdulillahnya ya rame banget, soalnya nyetok berapa puluh buket itu pasti habis waktu wisuda. Pasti habis, soalnya semua juga nyari buket kan buat momen-momen wisuda gitu. Apa keinginan terbesar Kak Rahma untuk usaha buket ke depannya? Keinginan terbesar itu tentunya nama Rahma Floris bisa dikenal banyak orang ya. Dikenal banyak orang, nanti buka cabang di berbagai tempat gitu kan, lebih besar lagi. Nanti bisa berkembang lebih besar lagi sih, doain aja ya. Semoga aja ya Kak. Semoga lancar usahanya. Amin. Ini masih merintis soalnya. Punya karyawan banyak, nanti yang produksi nggak cuma satu orang aja. Kalau banyak orang yang produksi kan nanti lebih banyak barangnya. Gitu. Jadi yang banyak peminatnya juga gitu ya, usahanya semakin maju, semakin besar gitu. Tentunya nama Rahma Floris juga banyak dikenal. Jangan lupa di follow ya Instagramnya, namanya Rahma Floris gitu. Ada underscore-nya gitu. Iya teman-teman, yuk
segera ikuti IG kakak Rama ini. Ya, Kak, yang belum di follow aja. Ya, Nanti iya. aku follow back kok. Aku udah ikutin IG kakak ya. Oh iya. Oh Iya, iya, udah. makasih. Iya kakak. Yuk teman-teman segera beli buket di Rahma Floris ini ya. Ayo teman-teman, jangan lupa beli buket di Rahma Floris. Nggak hanya cantik aja sih, ini bisa menemani momen-momen kalian di hari bahagia kalian. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali cita Kak Rama hari ini. Dari tangan kreatifnya, terbuatlah buket-buket cantik yang bukan indah dipandang, tapi juga penuh warna. Terima kasih banyak Kak Rahma sudah berbagi cerita untuk sahabat pendengar. Iya. Semoga obrolan ini menjadi motivasi bahwa kreativitas bisa jadi peluang besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.